Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak untuk membahas materi TIU, di mana tes urgensi umum ini yang bertipe full penalaran. Baik, tanpa berbahasa basi lagi, seperti apa contoh soal TIU bertipe full penalaran? Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, capung itu berhubungan dengan serangga, kemudian ini maknanya sama dengan platypus yang berhubungan dengan, ini merupakan bagaimana silogisme dari satu kata dengan kata yang lain. Jadi hubungannya baik itu fungsi, apakah hubungannya itu merupakan klasifikasi atau kelompok, itu kita cari hubungan dari setiap kata itu. Sekali lagi, contoh soal yang pertama, kalau capung itu merupakan tergolong atau dapat kita kategorikan sebagai serangga. Nah, jadi hubungan kata ini merupakan dapat kita sampaikan klasifikasinya. Atau secara sederhana, capung dapat kita klasifikasikan sebagai serangga atau termasuk serangga. Begitu juga dengan platypus. Platypus ini merupakan hewan yang ditemukan di daerah Australia, di mana platypus ini merupakan hewan yang tergolong mamalia. Ya, sehingga opsi yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah opsi yang C, di mana capung itu yang berhubungan dengan serangga itu maknanya sama dengan platypus yang berhubungan dengan mamalia. Di capung itu dapat dikategorikan sebagai serangga, begitu juga dengan platypus yang dapat diklasifikasikan sebagai hewan mamalia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2, tersesat itu berhubungan dengan bingung, itu maknanya sama dengan sengat dan memiliki hubungan kata dengan apakah tawon, apakah sakit, tajam, bengkak, atau berdarah. Tips dan trik sederhana untuk kita menjawab soal tipe seperti ini adalah bagaimana kita mencari hubungan kata antara satu kata dengan kata yang lain. Kalau kita perhatikan, tersesat itu akibat dari bingung. Nah, jadi di mana bingung itu akan mengakibatkan kita tersesat. Boleh juga kita gunakan silogisme seperti itu. Kemudian kalau sengat, ini diakibatkan oleh apakah dia sakit, apakah tajam, apakah diakibatkan oleh bengkak atau berdarah. Sengat itu diakibatkan oleh tawon, ya, sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang A. Sekali lagi, tersesat itu diakibatkan karena bingung. Sengat itu diakibatkan oleh tawon. Jadi hubungan antar kata ini adalah sebab dan akibat, di mana tersesat itu diakibatkan karena bingung. Ini maknanya sama dengan sengat yang diakibatkan oleh tawon itu sendiri. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Ratapan yang memiliki hubungan dengan kesedihan. Hal ini bermakna sama dengan tepuk tangan yang berhubungan dengan, kalau kita perhatikan ratapan dan kesedihan, apa hubungan dari kata ini? Kemudian tepuk tangan itu berhubungan dengan, kalau ratapan ya itu sebagai tanda dari kesedihan. Nah, jadi ratapan itu merupakan bentuk ekspresi dari kesedihan atau tanda dari orang yang sedang bersedih, itu juga bisa digunakan. Kalau tepuk tangan
itu ekspresi atau pertanda apakah itu suka, bahagia, apresiasi, kagum, dan atau opsi berikutnya, opsi E itu senang. Sekali lagi, ratapan itu menunjukkan bagaimana kesedihan. Bentuk dari kesedihan, ratapan. Itu maknanya sama dengan tepuk tangan yang sebagai tanda di mana sebagai bentuk dari apresiasi. Nah, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Sekali lagi, ratapan itu merupakan tanda dari kesedihan. Hal ini maknanya sama dengan tepuk tangan yang memiliki makna sebagai bentuk apresiasi. Opsi yang tepat itulah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Di mana digambarkan bahwa semua tempat penyelenggaraan tes menerapkan protokol kesehatan. Itu yang dijadikan sebagai premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, semua soal ujian didistribusikan ke penyelenggara tes. Kemudian simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah, jadi analogi yang dapat kita ambil atau simpulan yang dapat kita ambil dari premis 1 dan premis yang kedua ini. Kalau kita perhatikan, cara cepat, tips dan triknya untuk menjawab tipe soal seperti ini adalah cukup mudah. Kita perhatikan apakah ada kata semua, apakah ada kata sebagian. Nah, untuk premis 1 dan premis 2 kita dapat perhatikan bahwa pada premis pertama itu dinyatakan bahwa semua. Begitu juga dengan premis yang kedua juga dinyatakan semua. Sehingga kita cari opsi yang ada kata semuanya di bagian awal. Ada opsi A, opsi B, dan opsi yang D. Sehingga kata sebagian itu bukan menjadi jawaban. Mana premis pertama, sekali lagi, semua tempat penyelenggaraan tes menerapkan protokol kesehatan. Kemudian semua soal didistribusikan ke penyelenggara tes. Kalau kita perhatikan opsi yang A, semua soal ujian menerapkan protokol kesehatan. Nah, bukan ujiannya atau bukan soal ujiannya yang menerapkan protokol kesehatan. Sehingga opsi yang A juga bukan menjadi jawaban. Opsi berikutnya, opsi yang B, semua tempat penyelenggara tes mendistribusikan soal ujian. Ini juga bukan menjadi jawaban, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kesimpulan yang dapat kita ambil atas pernyataan di atas adalah semua ujian didistribusikan ke tempat yang menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Minum susu kemasan di malam hari dapat meningkatkan risiko diabetes. Nah, itu premis yang pertama, di mana minum susu kemasan di malam hari dapat meningkatkan risiko diabetes. Kemudian premis berikutnya, jika risiko diabetes meningkat, maka risiko kematian meningkat. Nah, sekali lagi, jika risiko diabetes meningkat, maka risiko kematian juga akan meningkat. Jadi berjalan secara selaras atau sesuai dengan apa yang disampaikan premis pertama, bahwa apabila minum susu kemasan di malam hari dapat meningkatkan risiko diabetes, kemudian jika risiko diabetes meningkat, maka risiko kematian meningkat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari premis tersebut kita hubungkan di sini. Nah, di premis pertama dan premis ketiga. Jadi risiko kematian akan meningkat. Itu yang akan menjadi clue, tips dan trik kita untuk menemukan jawaban yang tepat. Apakah kesimpulan untuk soal nomor 5 ini, apakah opsi yang A, minum susu menambah risiko kematian? Kita simpan dulu. Apakah opsi yang B, minum atau meminum susu di malam hari dapat meningkatkan risiko kematian? Atau opsi yang C, jika risiko kematian tidak meningkat, maka tidak ada yang meminum susu di malam hari. Atau opsi yang D, meminum susu kemasan di malam hari dapat meningkatkan risiko kematian. Ataukah yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, opsi yang paling tepat ini adalah kita sesuaikan dengan premis pertama dan premis yang terakhir tadi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Meminum susu kemasan di malam hari
sesuai dengan premis yang pertama, di malam hari dapat meningkatkan risiko kematian. Opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Ini merupakan tipe soal figural dari tes intelijensi umum, di mana gambar pertama itu ada persegi, kemudian gambar yang kedua persegi itu mengecil dari perspektif ukurannya, kemudian gambar yang ketiga itu ada kubus, sehingga hubungan gambar 1 dan gambar 2 ini juga sama kita terapkan pada gambar 3 dan gambar yang keempat. Sehingga gambar yang keempat kita juga lihat perspektif dari ukuran kubus yang mengecil. Sehingga soal nomor 6 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Gambar yang pertama itu ada gambar lingkaran. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian kita perhatikan juga beberapa bagian yang terdapat di gambar nomor 2 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 bagian. Itu juga akan berlaku sama dari gambar 3 ke gambar 4. Sehingga gambar yang keempat itu opsi yang tepat juga sama terkait dengan gambar yang sama dengan dibagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Dimana kalau kita perhatikan, ini merupakan bagaimana terkait dengan figural, gambar berikutnya yang sesuai dari soal ini, gambar nomor 6, dimana kalau kita perhatikan, gambar pertama arah dari tanda panah itu ke arah kiri, kemudian mengalami rotasi ke bagian atas, kemudian terkait dengan segitiga yang berwarna hitam juga kembali ke bagian atas, kemudian ini berlawanan. Nah, kalau kita perhatikan di gambar yang ketiga, ini terkait dengan gambar dari segitiga yang berwarna hitam itu masuk ke dalam. Nah, hal ini juga sama, masuk ke dalam, dan di gambar yang kedua itu keluar. Nah, ini masuk ke dalam, kemudian rotasinya itu adalah ke arah kiri. Nah, ini. Nah, arah panahnya itu juga ke bawah. Kemudian kalau kita perhatikan gambar yang kelima ini, arah dari segitiga yang berwarna hitam, nah, itu berada di sebelah kiri. Kalau tadi itu bagian atas, kemudian berubah lagi menjadi ke arah kiri, sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini, nah itu juga sama, jadi menghadap ke bawah. Nah, di menghadap ke bawah ada opsi B dan opsi yang E. Tetapi kita perhatikan arah tanda panahnya. Kalau tadi arah tanda panahnya ini berlawanan. Nah, hal ini juga sama. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9 terkait dengan deret angka. Di mana deret angka ini kita harus mencari berapa rentang dari angka pertama, angka kedua, begitu juga dengan angka berikutnya, apakah itu ditambah
Apakah itu dikurang, dikali, dibagi, itu kita harus temukan rentang atau ring dari setiap angka tersebut. Kalau kita perhatikan, angka pertama itu adalah angka 4, kemudian angka kedua itu 7, ini bertambah 3. Kemudian ini juga bertambah 3. Kemudian berikutnya itu bertambah 4, dari 10 ke 14 bertambah 4, kemudian ini juga bertambah 4. Jadi setiap suku satu dengan suku kedua itu jumlahnya sama ya untuk penambahannya, tetapi suku berikutnya 3 dan 4 itu bertambah menjadi satu angka lagi, sehingga dari rentang 3 itu menjadi rentang 4. Begitu juga dengan berikutnya, ini bertambah menjadi 5 ya, selisihnya ini juga 5. Kemudian ini rentangnya 6. Kemudian ini juga rentangnya 6. Sehingga untuk angka berikutnya rentangnya adalah 7. Sehingga 40 ditambah 7, 47. Nah, kita perhatikan ada opsi C, D, dan E. Ini 47. Kemudian 47 ditambah lagi dengan 7. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi dari 54, 47, dan 54 itu adalah opsi yang C. Itu cara cepat untuk kita menemukan jawaban dari deret angka. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini merupakan soal yang terakhir untuk kesempatan video kali ini. Masih terkait dengan deret angka, di mana angka pertama itu merupakan 14, kemudian 16 dan 15, kemudian 45, 47 dan 46, dan angka apa yang harus kita gunakan untuk melengkapi dua suku yang masih kosong ini. Kalau kita perhatikan, ini merupakan pengelompokan dalam 3 suku ya. 14, 16 dan 15 ini juga sama, 45, 47 dan 46, di mana rentang dari setiap suku dari 3 kelompok ini itu ada loncat dari angka sebelumnya. Kalau kita perhatikan, ini ditambah 2, kemudian ini dikurang 1. Nah, itu pola yang digunakan untuk mengisi angka dari deret berikut ini. Hal ini juga sama, ditambah 2 ya, plus 2, dari 45 menjadi 47 plus 2, kemudian min 1. Sehingga untuk soal ini, nah ini kita min 1 ya, jadi yang paling tepat di sini adalah 140. Ya, 140 ada 2, A dan opsi yang D. Kemudian setelah itu plus 2. Nah, ini 140, di sini 138. Sehingga opsi yang paling tepat untuk melengkapi angka yang kosong itu adalah opsi yang D, 138 dan 140. Nah, opsi yang paling tepat sekali lagi opsi yang D. Baik, itu tadi pembahasan soal TIU untuk persiapan CPNS tahun 2023. Sekali lagi, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang kurang dipahami, jangan lupa silahkan cantumkan pada kolom komentar. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.